Orang tua dari sandera yang terbunuh, Yitai Chen, mendesak warga Israel untuk hanya memilih partai-partai yang secara jelas berkomitmen membentuk Komisi Penyelidikan Negara. Ruby dan Hagit Chen mengatakan bahwa ini bukan soal politik, kiri atau kanan, tetapi tentang mencari tahu bagaimana kegagalan pada 7 Oktober bisa terjadi. Siapa yang tahu apa, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Sekarang Ruby Chen bergabung bersama saya, ayah dari prajurit yang gugur, Yitai Chen, yang diculik dan dikembalikan ke Israel setelah 760 hari. Ruby, selalu senang bisa berbincang denganmu di i24 News. Terima kasih sudah bersama kami malam ini. Terima kasih Nicole sudah mengundang saya. Nah, ini adalah pemilu pertama sejak 7 Oktober. Ada banyak isu yang akan dihadapi publik Israel ketika mereka menuju ke kotak suara. Tapi mengapa Anda meminta warga Israel menjadikan Komisi Penyelidikan Negara sebagai isu penentu? Karena sekitar 2 tahun lalu, keluarga saya bersama beberapa keluarga lainnya mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel untuk menuntut pemerintah Israel untuk menjelaskan mengapa mereka belum membentuk komite investigasi. Bagaimana, demi Tuhan, 1.200 orang tewas dalam satu hari. Bagaimana 251 orang diculik, dilarikan dari wilayah negara Israel. Dan mengapa, demi Tuhan, butuh 760 hari untuk membawa anak saya kembali. Dan sekitar 2 minggu yang lalu, kami mendapat jawaban resmi dari pemerintah Israel kepada Mahkamah Agung, yang pada dasarnya mengatakan kami tidak punya cukup waktu. Izinkan saya mengatakannya sekali lagi. Kami tidak punya cukup waktu. Saya rasa setelah 3 tahun, jika sebuah pemerintah tidak mau menyelidiki bagaimana itu bisa terjadi, bencana terbesar negara Israel sejak berdirinya. Saya rasa itu adalah kriteria yang sangat penting tentang siapa yang seharusnya Anda pilih dalam pemilu mendatang ini. Pemerintah yang ada saat ini. Dan saya bisa mengerti alasannya. Hanya berbicara tentang dan meminta kita untuk memikirkan masa depan, serta ancaman-ancaman yang terkait. Jika pihak lain memenangkan pemilu, apa artinya? Tapi tunggu dulu, bukankah seharusnya kita juga bertanya pada diri sendiri apa saja pencapaian pemerintah sebelumnya? Dan saya pikir kita tidak boleh lupa dan harus bertanya kepada mereka mengapa kalian tidak membentuk komite investigasi dan bertanggung jawab atas apa yang telah terjadi. Dan menurut saya, itu adalah pertanyaan yang sah untuk ditanyakan kepada siapapun. Parlemen. Partai untuk mengatakan apakah mereka ingin membentuk komite investigasi seperti itu di parlemen yang akan datang. Ruby, kamu sudah mengatakan bahwa ini melampaui kepentingan partai, bahwa Komisi Penyelidikan Negara tidak berpihak pada kubu politik manapun. Para pengkritik mungkin akan mengatakan bahwa hal ini tetap berisiko menjadikan pertanggungjawaban atas peristiwa 7 Oktober sebagai isu kampanye partisan. Jadi, bagaimana caramu menjaga agar hal ini tetap di atas kepentingan politik? Ya, kami berusaha sebaik mungkin untuk tidak berbicara soal politik. Setidaknya menurut saya, mayoritas keluarga Sandra merasa seperti itu. Begitu juga keluarga para korban yang gugur. Ada lebih dari 2.200 warga negara Israel yang telah terbunuh selama 4 tahun pemerintahan sebelumnya. Dan ini berkaitan dengan tanggung jawab. Maksud saya, menurut saya, kita sebagai pemilih seharusnya bertanya pada pemerintah sebelumnya, apa yang sudah kalian capai? Dan saya pikir sebagian dari itu adalah bersikap akuntabel dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan ada isu-isu lain di luar isu 7 Oktober yang tentu saja perlu dipertimbangkan. Tapi saya percaya bahwa salah satu kriteria paling penting saat memilih seharusnya tentang 7 Oktober. Bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang tahu? Apa yang kalian lakukan? Apa yang tidak kalian lakukan? Dan apa tanggung jawabmu? Dan bagaimana kamu bisa mengklaim bahwa ini tidak akan terjadi lagi karena tidak ada yang berubah? Dan menurutku itu cara pandang yang buruk. Pemimpin oposisi Yair Lapid, dia baru-baru ini menyebut namamu di sebuah postingan media sosial. Kamu datang ke acara Yesh Atid untuk perpisahan dengan MK Yoav Segalovich yang sekarang meninggalkan partai. Lapid mengatakan bahwa dia berterima kasih atas kehadiranmu. Kamu membicarakan tentang kampanye dan juga apa saja yang perlu dicapai. Ruben, aku juga ingin bertanya, apakah kamu melihat dirimu akan terjun ke dunia politik di masa depan? Ya, aku hanya ingin meluruskan, Nicole. Jadi, kami datang ke acara Yesh Atid itu bukan karena kami anggota Yesh Atid. Sebenarnya kami membuat wine bernama Yitai yang baru saja dirilis, dan salah satu anggota Yesh Atid
Simon Davidson yang juga tetangga kami sebenarnya membeli anggur itu dan ingin membagikannya kepada anggota parlemen Yesh Atid, membicarakan tentang 7 Oktober dan mengajak kami untuk bergabung. Jadi akhirnya kami ikut. Bukan sebagai anggota resmi Yesh Atid, tapi menurut saya mereka seharusnya diakui sebagai anggota parlemen karena mereka selalu berjuang bersama kami di lorong-lorong Knesset. Dan itu tidak selalu terjadi dengan anggota Knesset lainnya, di mana kami meminta mereka untuk memprioritaskan pembebasan para sandera. Dan itu sangat disayangkan, dan Nicole, ini adalah fakta yang perlu dikatakan bahwa partai-partai Haredi, meskipun mereka mungkin bisa mendorong Perdana Menteri untuk mencapai kesepakatan sandera pada tahun 2024. Mereka tidak pernah benar-benar bersikap tegas seperti yang kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ketika menyangkut undang-undang yang ingin mereka loloskan dan anggaran yang ingin mereka sahkan. Dan memang menyedihkan untuk mengatakannya, tapi setidaknya saya bisa bilang, Yesh Atid sudah melakukan apa yang mereka bisa untuk membantu kami, meskipun mereka berada di oposisi. Jadi untuk saat ini, saya tidak berniat terjun ke dunia politik. Sekarang, saya berharap setidaknya bisa memiliki suara untuk berbicara secara non-politis. Dan sekali lagi, saya mengimbau kepada mereka yang mendengarkan kami malam ini untuk bertanya apa yang terjadi pada 7 Oktober dan siapa yang bertanggung jawab serta apa yang sebenarnya terjadi. Karena jika kita tidak memeriksa hal-hal tersebut, maka hal itu akan terulang kembali. Dan lebih banyak keluarga akan berada di posisi seperti saya, harus berbicara tentang bagaimana kami kehilangan putra kami tanpa memahami mengapa itu terjadi, siapa yang tahu, dan tindakan apa yang telah diambil untuk mencegah hal itu terjadi lagi. Kami tentu sangat menghargai Anda yang terus bersuara dan terus berbagi pandangan Anda bersama kami di i24 News. Rubihan, terima kasih telah bersama saya. Terima kasih telah mengundang saya. Sekarang, untuk melanjutkan percakapan ini di studio, saya ditemani oleh analis politik Jill Hoffman. Jill, kita melihat keluarga para sandera ini. Suara mereka sudah sangat akrab, sangat dikenal, dan sangat vokal bagi publik Israel selama 2,5 tahun terakhir. Dan saat kita menuju pemilu Israel, seberapa besar pengaruh yang diharapkan dari mantan sandera dan keluarga sandera? Mengingat ini adalah pemilu pertama sejak 7 Oktober. Sangat besar, Nicole. Mereka memiliki suara moral di semua sisi peta politik. Mereka akan membuat suara itu terdengar. Dan itu tidak selalu dapat diterima secara sosial di Israel bagi anggota keluarga korban. Kamu tahu siapa yang membuatnya dapat diterima? 50 tahun yang lalu. Seorang pria bernama Yoni Netanyahu tewas dalam sebuah operasi di Tebi. Dan saudaranya Benjamin Netanyahu membentuk organisasi anti-teror. Dan itu membawanya ke karir diplomatik serta karir politiknya. Dan jika dia tidak suka mendengar suara-suara yang mungkin mengkritiknya dan perannya pada 7 Oktober, sebenarnya ironisnya, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Nah, Gio, ada keluarga sandera lain yang juga menjadi berita utama hari ini. Namanya Anaf Zangalkert. Dia mengatakan bahwa Yair Golan menjanjikan kepadanya jatah khusus di daftar calon Partai Demokrat, namun kemudian membatalkannya. Golan di media sosial pada dasarnya mengatakan, "Saya minta maaf dan bahwa saya tidak memberikan jatah khusus kepada siapapun." Tapi seberapa merugikan hal ini bagi Yair Golan dan Partai Demokrat? Sebenarnya ini adalah hadiah besar untuk Netanyahu karena menyingkirkannya. Karena dia adalah pengkritik yang paling mengusik Netanyahu sejak 7 Oktober dan selalu menyuarakan pendapatnya dengan sangat keras di setiap protes politik dan segala hal. Dia membuat forum Sandra menjadi sangat politis, padahal awalnya tidak seperti itu. Jadi saya benar-benar memahami Yair Golan. Dia mengikuti pemilihan pendahuluan yang diikuti oleh 113.000 orang. Dan dia memang berhak mendapatkan jatah khusus. Dan ketika dia berkata, saya tidak akan menggunakannya, bahkan untuk seseorang yang sekarang menjadi figur publik, dia benar-benar membuat pernyataan penting kepada partainya dengan menunjukkan loyalitas kepada mereka. Dan dia memang benar-benar dirugikan.